Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihana biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah malam hari ini, malam yang penuh berkah, malam Jumat turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa berkumpul untuk berzikir, bersalawat, mencari ilmu. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan, dilembutkan hati kita, diampuni dosa-dosa kita. Untuk menambah penyemangat kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini, cukuplah bagi kita mengatakan bahwa seandainya setiap orang melihat dan mengetahui apa yang ia dapatkan dalam perkumpulan di majelis-majelis ilmu berupa pahala, berupa berkah, pasti mereka akan senantiasa berlomba-lomba untuk mengejarnya. Hanya saja sebagai bentuk ujian bagi kita, kita tidak diperlihatkan bagaimana itu berkah, bagaimana itu pahala. Nanti kita akan mendapatkannya, akan kaget nanti, baru sadar ketika kita telah meninggalkan dunia menuju alam akhirat, barulah kita kemudian ingin senantiasa berada di tempat-tempat seperti ini, saking besarnya berkah dan saking berkahnya rahmat dari Allah kepada orang-orang yang senantiasa berkumpul untuk berzikir dan menuntut ilmu. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan salawat hati bisa menjadi lembut. Dengan salawat kita bisa lebih mudah menerima nasihat. Sehingga kita tadi membaca qasidah burdah, di mana itu adalah madah, pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita belum mengetahui artinya, namun yakinlah bahwa insyaallah siapa saja yang membacakan qasidah burda 160 bait tadi, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mazhab di dalam syariat, mazhab fikih yang alhamdulillah secara ringkas kita telah mengetahui apa pentingnya madhab, apa itu madhab, dan bagaimana sejarah perkembangan dari madhab-madhab yang kita kenal selama ini. Dan pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bahasan yang sudah menjadi poin berikutnya dalam pembahasan sumber-sumber syariat. Kita sudah tahu bahwa sumber pertama dari syariat kita, bahan baku yang paling utama adalah Al-Quran. Dan itu sudah selesai kita bahas, walaupun secara singkat. Nah, yang berikutnya, yang kedua, yaitu sunnah. Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini tidak kalah pentingnya dari kita mempelajari Al-Quran. Bahkan cabang ilmu atau pembahasan dalam sunnah ini jauh lebih kompleks
jauh lebih luas lagi. Banyak hal-hal baru nanti yang akan kita temukan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu kenapa sih mesti ada sunnah. Kenapa tidak cukup Al-Quran saja? Bukannya Al-Quran itu kita pelajari kemarin bahwa dia adalah kitab yang sudah merangkum segala sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu hal pun yang tidak kami sebutkan di dalam kitab ini, kata Allah, Al-Quran. Tapi ternyata banyak hal, banyak kasus, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang itu mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita tidak dapatkan di dalam Al-Quran. Itulah fungsi dari sunnah. Nah, beberapa ayat akan saya bacakan, ini kaitannya dengan sunnah, agar kita paham bahwa Al-Quran itu tidak akan lengkap tanpa sunnah. Kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin Al-Quran itu akan terjaga sampai hari kiamat. Tidak ada satu ayat pun, bahkan satu huruf pun yang akan hilang sampai hari kiamat. Walaupun beberapa kali kasus kita ada beberapa berita di internet, di grup-grup WhatsApp, bahwa ada beberapa penggalan-penggalan atau cetakan-cetakan Al-Quran yang kemudian dirubah, atau sengaja dirubah, atau mungkin tidak sengaja oleh percetakan. Sering terjadi seperti itu. Tetapi berubah ini isi Al-Quran tidak akan mungkin, walaupun satu huruf. Allah sudah jamin itu. Kenapa? Al-Quran ini tidak hanya ada di suhuf-suhuf, tidak hanya ada di dalam mushaf, tetapi Al-Quran itu ada di hati, ada di kepala umat muslim. Jutaan orang yang menghafal Al-Quran. Sehingga coba-coba kalau ada yang iseng-iseng mau merubah-rubah Al-Quran, pasti ketahuan, biarpun satu huruf. Maka kalau Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran itu terjaga, maka otomatis hadis juga akan terjaga. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Walaupun nanti seperti yang saya katakan, masalah dalam hadis lebih kompleks. Tetapi pada intinya, insya Allah melalui juhud, melalui usaha dari ulama-ulama kita, ulama-ulama hadis, insya Allah hadis-hadis juga tetap akan terjaga. Walaupun mungkin tidak semuanya, melalui nanti beberapa metode-metode yang kemudian turun-temurun sampai kemudian menyaring hadis-hadis itu, memilah-milih hadis itu, ini hadis yang dipakai, ini yang hanya khusus untuk ini yang tidak dipakai, dan seterusnya. Nah, itulah yang ingin kita pelajari di sini. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka hentikan. Salah satu ayatnya ini berkaitannya juga dengan hadis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah itu budi pekerti yang luhur, contoh teladan yang sempurna. Ini juga kaitannya dengan hadis. Kita tidak akan tahu bagaimana kita meneladani Rasulullah tanpa ada sunnah, tanpa ada hadis. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa fungsi dari keberadaan Rasulullah adalah menjelaskan Al-Quran, sehingga sunnah ini adalah penjelas bagi Al-Quran. Saya sudah menyampaikan sebelumnya seperti salat. Salat di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa perintah aqimis salat atau aqimus salat.
dirikan salat. Bagaimana cara salat? Tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli, lihat aku bagaimana caraku salat. Atau dalam beberapa kali Rasulullah mengajarkan, kalau kalian begini, kalau kalian sujud 7 tulang atau 7 anggota badan mesti kena, dan beberapa keterangan lain dari hadis. Jadi intinya Al-Quran hanya meletakkan dasar, penjelasannya adalah hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi saya sampaikan, Al-Quran dan Sunnah ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekarang ini, zaman sekarang ini, kita banyak mendengar istilah-istilah sunnah. Nah, ini yang kita mau clearkan malam ini. Kita mau clearkan. Kenapa? Ini menjadi tren sekarang. Sehingga seolah-olah kata sunnah ini nanti yang akan membedakan mana orang muslim yang baik, mana yang tidak. Sampai-sampai kata sunnah ini senantiasa dijadikan embel-embel dalam satu perkara. Contoh, ngaji sunnah, pakaian sunnah. Bahkan mohon maaf, banyak sekarang orang bilang olahraga sunnah, toko sunnah. Ini sekarang jadi fenomena sekarang. Jadi kita berpikir seolah-olah Islam itu kalau tidak dilabeli dengan sunnah bukan Islam. Nah, iya. Ini berbahaya. Padahal jauh sebelumnya para ulama salafus saleh kita sudah paling melaksanakan sunnah, paling kenal sunnah, tapi tidak juga pakai embel-embel begitu. Ya, tidak juga pakai embel-embel begitu. Sampai-sampai sekarang ada orang mau membedakan mana jenggot sunnah, mana jenggot jenggot style, hanya untuk gaya-gayaan atau ini macam-macam sekarang. Olahraga panahan itu panah sunnah, bajunya kalau ada tulisan sholat lah, istighfar lah, ini baju sunnah. Masya Allah, sungguh sangat jauh sudah pemahaman kita tentang sunnah, sehingga apa-apa mau dilabeli sunnah semuanya. Padahal karena kedangkalan ilmu kita, sampai-sampai kita terjebak pada satu hal yang tidak perlu. Bagi saya pribadi tidak perlu melabeli hal-hal seperti itu supaya dikenal kita ini orang yang alim, orang taat, orang baik. Tidak perlu, ya. Cukuplah kita laksanakan tanpa harus kita menyombongkan diri bahwa kita adalah orang yang paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW, padahal kita belum paham apa itu sunnah. Makanya saya mau kasih paham sedikit tentang sunnah. Baik, kita masuk pada pembahasan sunnah sekarang. Kata sunnah ini saya belum langsung definisikan, saya belum mau langsung jelaskan. Kenapa? Karena kita harus melihat istilah sunnah dalam ilmu apa, supaya kita tidak bingung nanti berpikir ini sunnah. Paling tidak ada 3 disiplin ilmu. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, tapi saya hanya jelaskan 3 saja. Boleh juga ditambah jadi 4 sebentar. Ada 3 disiplin ilmu yang menggunakan kata sunnah dengan istilah dan ruang lingkup yang berbeda-beda. 3 disiplin ilmu yang menggunakan kata sunnah dalam istilah dan ruang lingkup yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ilmu usul fikih. Sekarang kita masuk yang mana? Saya lebih mengarahkan kita pada definisi usul fikih, karena sebelumnya kita membahas Al-Quran dari segi usul fikih, kemudian madhab. Jadi definisi ini nanti yang harus kita pakai. Dalam definisi usul fikih
Sunnah itu adalah maja'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Maja'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au taqririn. Segala sesuatu yang bersumber atau yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan beliau atau perbuatan beliau atau takrir. Takrir ini boleh kita istilahkan atau terjemahkan pembiaran. Pembiaran ya. Saya jelaskan satu persatu. Ada sunnah dari Nabi berupa perkataan. Itulah nanti yang akan kita sering dengar dari para guru kita, muballigh, dai, penceramah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Itu qauli istilahnya, perkataan langsung dari Nabi. Ada yang kedua, Nabi tidak pernah bilang, Nabi tidak pernah katakan, tapi Nabi lakukan. Nah, ini sunnah dalam bentuk af'al atau amal, perbuatan langsung oleh Nabi. Nabi tidak sampaikan, tapi Nabi lakukan. Seperti tadi salat salah satunya ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mau salat, ikuti cara saya. Salatlah kalian seperti cara saya salat. Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana cara salat, kapan waktu salat. Maka para sahabat melihat, mengikuti. Kemudian ada nanti yang namanya takrir atau pembiaran. Pembiaran ini maksudnya begini. Ada satu hal berlaku di hadapan beliau, Nabi tidak tegur. Nabi tidak tegur artinya berarti boleh. Walaupun Nabi tidak lakukan, Nabi tidak bicara. Tapi beliau biarkan saja begitu. Terjadi di depan beliau, kadang beliau hanya senyum, itu berarti sudah takrir. Paham ini ya? Itu namanya takrir. Nah, ini ruang lingkup ini yang kita mau skip, yang jadi pembahasan kita nanti. Nah, jadi ini sunnah. Sunnah segala sesuatu mengenai Nabi, baik itu perbuatan beliau, perkataan beliau maupun takrir dari beliau. Ini sunnah. Dan itu yang akan menjadi dasar hukum atau menjadi bahan dalam syariat kita, dalam ilmu usul fikih. Perbuatan beliau, perkataan beliau dan takrir. Oke. Ini dalam disiplin ilmu usul fikih. Sekarang supaya lebih beda kelihatan, saya langsung masuk ke ilmu fikih. Ilmu fikih. Ada juga istilah sunnah dalam ilmu fikih. Kita sering dengar kok, salat sunnah, puasa sunnah. Apakah sunnah yang dimaksud ini adalah sunnah yang pertama tadi? Ternyata beda jauh. Kalau kita bicara fikih, kita berarti bicara hukum. Hukum ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. 5. Yang kedua ini sunnah. Kita sering diajarkan di sekolah, arti sunnah itu adalah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ditinggalkan tidak berdosa. Kira-kira sama dengan pengertian sunnah dalam ilmu usul fikih tadi? Beda jauh. Beda jauh. Sehingga kalau kita mau lebih memperjelas perbedaannya, maka kita akan bisa membuat bahasa seperti ini. Ternyata sunnah itu ada sunnah yang wajib,
ada sunnah yang makruh, ada sunnah yang mubah, ada sunnah yang haram. Bagaimana kira-kira itu Ustaz Faris? Ada sunnah yang haram. Untuk lebih jelasnya begini. Tadi dalam ilmu usul fikih kita katakan sunnah itu segala perbuatan Nabi, segala perkataan. Sekarang saya tanya, Nabi istrinya berapa? Hah? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11, ada yang bilang 13. Oke lah, kita gunakan yang 9. Nanti saya jelaskan kenapa orang sebut 12, kenapa sebut 13, kenapa 11, kenapa 9. Yang jelas minimalnya 9. Sementara kita umatnya hanya diberikan kelonggaran untuk menikah itu cukup sampai maksimal 4. Sekarang Nabi lakukan 9. Sunnah atau tidak? Artinya sunnah dalam pengertian perbuatan Nabi atau tidak? Perbuatan Nabi. Kita boleh lakukan. Halal atau haram? Haram. Berarti sunnah yang dilarang. Sampai sini paham kira-kira bedanya sunnah dalam fikih dengan usul fikih? Kira-kira sudah bisa paham ya? Bahwa sunnah ini nanti sangat beda jauh dengan pengertian antara satu dengan yang lain. Itu sudah lobet itu. Bisa disorong ke sana, dicas. Oke. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Oke, kita lanjutkan. Jadi sangat beda jauh nanti antara pengertian satu dengan yang lainnya. Sekarang ada lagi pengertian yang berikutnya. Ya. Ada lagi pengertian yang berikutnya. Ada sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam ilmu hadis ini agak mirip dengan sunnah yang pertama, bukan yang kedua, ya. Sunnah dalam ilmu hadis. Cuman dia lebih luas. Sunnah dalam ilmu hadis itu pengertiannya semua yang datang dari Nabi, baik itu perbuatan, perkataan, takrir, sifat fisik atau akhlak beliau. Ini hadis dalam ilmu hadis. Apakah beda dengan sunnah dalam ilmu usul fikih? Beda. Beda. Di mana bedanya kira-kira? Bedanya begini. Sunnah dalam ilmu usul fikih yang kita pelajari ini, sunnah yang akan dijadikan sebagai hukum. Sementara sunnah dalam pengertian hadis, dia lebih luas mencakup khabar. Contoh begini. Rasulullah itu tampangnya begini. Tangan beliau sehalus sutra, jidat beliau begini, alis beliau begini, dada beliau begini. Itu hadisnya ada. Hadis. Tapi apakah itu sunnah? Apakah itu jadi landasan hukum? Itu tidak jadi landasan hukum. Kenapa? Hanya informasi bagaimana fisiknya Rasulullah. Tapi itu hadis. Hadisnya ada. Itu nanti yang kemudian dimasukkan di dalam berzanji. Ya, bagaimana sifat-sifat atau bentuk fisiknya Nabi.
Wa baina katifaihi alamah, di antara dua ininya ada tanda kenabian. Apakah itu sunnah dalam usul fikih? Tidak. Kenapa? Tidak digunakan dalam ilmu hukum. Mau masuk di hukum apa dia? Nabi itu tangannya salus sutra. Mau masuk di ilmu apa? Di hukum apa? Mau dihukumi apa itu? Tidak masuk. Tapi itu hadis. Jadi beda. Nanti beda hadis dengan sunnah. Makanya ulama membedakan mana sunnah, mana hadis. Kita perjelas saja. Ini hadis, ini sunnah. Nah, sehingga kita tidak terjebak dalam istilah yang banyak digunakan di setiap disiplin ilmu. Jadi beda jelasnya ya. Nah, jadi sunnah ini intinya adalah semua yang bersumber dari Nabi menjadi tuntunan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Menjalani kehidupan. Itulah yang kemudian nanti jadi tema pembahasan besar di dalam ilmu usul fikih. Nah, kecuali kita berbicara tentang hadis, baru kemudian nanti kita akan menemukan beberapa istilah lagi yang juga tetap harus kita ketahui agar kita tidak terjebak dalam istilah-istilah yang kita tidak ketahui. Oke, jadi kita sudah tahu perbedaan di ilmu usul fikih, ilmu fikih dan ilmu hadis sendiri. Bahkan ada yang keempat. Dalam ilmu akidah, kelompok kita ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu beda lagi. Sunnah yang mana ini? Sunnah yang mana? Yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa? Jauh, tidak. Ahlus sunnah wal jamaah bahkan kadang disebut sunni, untuk membedakan antara syiah dengan yang bukan syiah. Maka kita disebut sunni, ya, dari kata sunnah. Dan itu beda juga. Itu menyatakan kelompok yang mengikuti jalan Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Beda lagi. Ini macam-macam. Jadi jangan sembarangan menggunakan kata sunnah. Ya, jangan sembarangan menggunakan. Walaupun nanti ada yang masuk di sunnah, ada juga yang masuk di hadis, ada juga yang masuk di fikih. Seumpama contoh, salat tahiyatul masjid. Apakah Nabi lakukan? Oh, Nabi lakukan. Apa sunnah? Ya. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada hadisnya? Ada hadisnya. Berarti sunnah juga. Tiga-tiganya dapat. Jadi bukan berarti nanti berbeda, tapi tidak ada titik temunya. Kadang satu hal bisa tiga-tiganya dapat di situ ya. Jadi bisa paham ini ya. Jadi begitu penjelasan singkat perbedaan antar sunnah. Baik. Sekarang kita ada dua hal lagi yang akan kita bahas, yaitu mengenai pembagian sunnah dan juga sejarah perkembangan sunnah, atau nanti lebih kita ke ilmu hadisnya. Oke. Rasulullah SAW sebagai Nabi yang mempraktekkan langsung ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak selamanya ada di dunia. Sehingga ketika tahun ke-11 Hijriyah, baginda Rasulullah SAW ila rafiqil a'la, habis masa hidupnya di dunia, berpindah ke alam berikutnya. Maka tinggallah para sahabat. Sahabat yang ditinggalkan Nabi ini, saya sudah pernah sampaikan berapa? Ada berapa kira-kira? Siapa yang tahu ada berapa sahabat Nabi ketika Nabi wafat? Berapa sahabat Nabi? Dalam keterangan dari para ulama, jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat itu ada 124.000 orang. 124.000
orang. Ini menurut Al-Imam As-Suyuti. Ada menurut imam yang lain, Imam Ar-Razi salah satunya mengatakan beda 10.000, 114.000 orang. Yang satu bilang 124.000, yang satu bilangnya 114.000. Jadi banyak sahabat ya. Kita hafal berapa orang? Berapa orang kira-kira sahabat yang kita hafal? 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Hingga kita tahu, oh berarti cuma 4 orang sahabat. Di mana sisanya? Ratusan ribu itu, 124.000. Saya saja mungkin tidak 100, barangkali saya hafal nama sahabat. Masya Allah, banyak sahabat ya. Ini kita mesti lebih banyak berkenalan dengan mereka sebenarnya. Ada banyak kitab-kitab mengenai sahabat-sahabat Nabi. Ada Ar-Rijal Haular Rasul, ada Hayatu Minas Sahabah, dan banyak lagi. Kita banyak baca saja supaya banyak kenal. Siapa itu Anas bin Malik, siapa itu Sa'id Al-Khudri, siapa itu Abu Dzar Al-Ghifari. Kita banyak kenal kalau disebut namanya. Oh ternyata ini sahabat, karena banyak dipakai namanya. Banyak namanya kita pakai. Baik. 124.000 sahabat. Tapi kita harus tahu dulu sahabat ini siapa saja yang disebut sahabat. Sahabat ini paling tidak ada 3 kriteria yang baru bisa dia disebut sahabat. Tidak mesti dia sezaman dengan Nabi sudah sahabat, tidak. Yang pertama, menlaqiyan Nabi, dia bertemu dengan Nabi. Wa amana bihi, dia beriman sama Nabi. Wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Pernah ketemu Nabi, beriman sama Nabi, percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dia mati dalam keadaan Islam. Ada orang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak ketemu Nabi, maka tidak bisa disebut sahabat. Kita sering dengar kisah tentang Uwais Al-Qarni. Tidak pernah ketemu Nabi, maka apakah dia sahabat? Para ulama mengatakan dia tidak termasuk sahabat karena tidak masuk di poin pertama. Tidak pernah ketemu Nabi. Beriman, iya beriman. Mati dalam Islam, iya mati dalam Islam. Tapi tidak ketemu. Poin pertama. Ketemu, tidak beriman, sampai mati jadi kafir. Tidak beriman, dia tidak percaya Nabi. Apakah sahabat? Bukan sahabat. Ada orang sudah ketemu, beriman, setelah Nabi wafat, murtad, masuk lagi ke agamanya yang dulu atau ke kepercayaannya yang dulu sampai mati. Apakah sahabat? Bukan sahabat. Jadi ada 3 poin ini ya, supaya kita tahu siapa itu sahabat. Nah jadi ketika Rasulullah meninggalkan 124.000 sahabat, semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi itu semua diingat oleh mereka. Dalam waktu kurang lebih 23 tahun berstatus sebagai Rasulullah. 23 tahun sebagai Rasulullah, utusan Allah. Dari beliau diutus sampai beliau wafat, orang ingat semua tentang Nabi. Sampai-sampai ingatan para sahabat tentang Nabi itu bahkan mereka sampai mengetahui berapa jumlah jenggotnya Nabi yang putih. Bagaimana pengenalan sahabat kepada Nabi. Makanya banyak hadis-hadis nanti, oh Nabi itu orangnya begini, Nabi itu bentuk jidatnya itu seluas ini, telinganya begini, rambutnya begini. Orang semua ingat, detail orang mengingat. Ini luar biasa. Para sahabat cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, itu semua direkam. Maka apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu kemudian diceritakan kembali, atau kemudian dijadikan landasan keterangan ketika ada persoalan atau kasus yang terjadi. Mereka belum sebut dulu ini hadis, belum ada istilah dulu ini hadis.
Hanya mereka mengingat, oh Rasulullah pernah berkata begini. Di zaman sahabat itulah yang terjadi. Maka kemudian ketika selesai para sahabat, masuk ke zaman berikutnya, zaman tabi'in. Tabi'in ini orang yang ketemu dengan sahabat. Sama definisinya, cuman ketambahan dia ketemu dengan sahabat, beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam. Jelas jumlah mereka mungkin beratus-ratus kali lipat lagi. Bukan hanya 10-20 kali lipat, ratusan mungkin ribuan kali lipat. 124 orang ketemu dengan siapa saja pasti termasuk tabi'in kalau dia mengikuti ajaran tadi itu. Maka semua apa informasi tentang Nabi mereka sampaikan. Ketika terjadi kasus, sampai ke telinga mereka. Baru kemudian dicari, apakah Nabi pernah menjawab ini? Atau apakah Nabi pernah menyampaikan ini? Maka dicarilah, oh ada, Nabi melakukan itu. Nah ini kemudian jadi dua generasi ini terjadi. Namun kemudian ada peristiwa-peristiwa politik. Saya sebut peristiwa politik yang ini cikal bakalnya sudah ada di zaman sahabat, yaitu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai kemudian muncul dua kelompok sempalan, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah dan Khawarij. Syiah itu bukan kita, Khawarij itu bukan kita. Ini kelompok yang keluar. Jadi jangan sampai ada orang menuduh kita ini Syiah. Oh, kita ini tidak sama, beda jauh. Kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Harus tegas kalau masalah akidah. Karena kelompok ini sudah dikategorikan oleh para ulama sejak dahulu, sejak salafus saleh sebagai kelompok yang keluar dari Islam. Ijma' ulama, mereka telah keluar dari Islam. Jangan nanti baru sekarang kita, oh ternyata Syiah itu masih Islam. Sudahlah, sudah selesai itu dibahas. Mereka adalah kelompok yang sudah keluar. Bahkan Sayyidina Ali sendiri sampai membumi hanguskan mereka, memerangi mereka. Jadi selesai ini masalah. Jangan lagi baku tuduh-tuduh. Cuma gara-gara tidak tahu yang mana ini, yang mana ini. Tidak tahu definisi. Oke. Karena peristiwa politik ini muncul kelompok Khawarij Syiah. Akhirnya banyak orang yang sudah sembarangan menyampaikan bahwa Nabi pernah bilang begini, Nabi pernah bilang begini. Mereka tidak hati-hati lagi. Hanya demi kepentingan kelompok mereka, mereka sudah berbohong atas nama Nabi. Maka disitulah mulai muncul kegelisahan para ulama. Aduh, ini kalau dibiarkan, kita tidak bisa lagi membedakan mana perkataan Nabi, mana yang cuma hoax, mana yang tidak betul. Maka dibuatlah satu metode di masa para tabi'in, bahkan berlanjut sampai tabi'in nanti, sampai kemudian hadis ini, perkataan, perbuatan dan takrir dari Nabi ini mampu dikategorikan mana yang betul-betul dari Nabi, mana yang tidak. Maka sampailah kepada kita dalam bentuk ulumul hadis, ilmu hadis. Nanti kita kenal, kita dengar namanya, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada yang hadis yang maudhu. Tapi kalau saya sebutnya, saya tidak sebut lagi hadis kalau sudah maudhu, bukan hadis. Jangan lagi sebut hadis maudhu, hadis palsu. Kalau sudah palsu bukan hadis, kan begitu. Kalau dikatakan gigi palsu, berarti bukan gigi, mungkin hanya plastik, ya. Mungkin besi. Kalau gigi palsu, rambut palsu, wig, bukan rambut, mungkin hanya tali rafia yang dikasih hancur-hancur barangkali, bukan rambut. Begitu juga hadis palsu, maudhu, bukan hadis, ya, bukan hadis. Tapi
sedikit kita mengetahui pembahagian supaya kita tidak salah menggunakan, salah memahami, bahkan nanti salah mengajar orang. Saya kenapa selalu sampaikan seperti ini? Karena saya sering dengar banyak penceramah, banyak mubalik sembarang sebut ini hadis. Ya, mentang-mentang dengan niat dia mau memberi nasihat supaya orang sadar, asal-asalan menyebut, oh ini hadis Nabi, ada kisah terjadi begini, ada sahabat yang begini, padahal bukan hadis, hanya cerita di masa-masa yang belum lama ini, tapi kemudian supaya enak disebut itu hadis. Ini bagaimana? Itu berdosa. Ini berdosa. Kenapa? Berdosa atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membawa atas namaku, berbohong atas namaku, silakan pilih mau masuk neraka yang mana. Niatnya betul. Oh, saya mau kasih hadis, walaupun saya tahu itu bukan hadis. Saya cuma bilang itu dari Nabi. Saya cuma kasih enak-enak saja supaya dia mau sadar, supaya dia menangis, supaya dia dapat hidayah. Oh, salah, caranya salah. Niatnya betul tapi caranya salah, tidak boleh. Makanya itu lebih banyak nanti ke kisah-kisah, ke riwayat-riwayat tentang karakter-karakter tertentu, sehingga karena sudah bagus disebutlah Nabi, padahal bukan. Mungkin kisahnya sahabat, mungkin kisahnya tabi'in, kisah ulama lain, Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adham, Sufyan ats-Tsauri, seperti itu. Jadi ini penting. Nah, baik. Hadis itu terbagi dua pembahagian. Ada pembahagian dari segi kualitas, ada pembahagian dari segi kuantitas. Kuantitas dan kualitas. Kita bahas dulu yang kuantitas. Kuantitas ini artinya jumlah orang yang meriwayatkan. Pembagian hadis dari segi kuantitasnya terbagi dua, yaitu ada nanti namanya hadis mutawatir, ada yang namanya yang kedua yaitu hadis ahad. Bukan ahad ya. Ahad itu hari. Ahad. Hadis ahad. Ini pembagian hadis. Ada hadis mutawatir. Mutawatir ini maksudnya diriwayatkan segolongan besar sahabat Nabi, semua dengar, kemudian disampaikan oleh mereka ke sebahagian besar lagi tabi'in, dan begitu seterusnya sampai ke kita. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran ini diriwayatkan ke kita secara mutawatir, sehingga tidak mungkin salah. Begitu juga hadis. Hadis kalau sudah mutawatir itu sudah tidak perlu ditanya. Nah, tapi kalau ahad, nah di sini nanti ahad ini. Baik. Itu dari segi kuantitas. Dari segi kualitas terbagi tiga. Dari segi kualitas terbagi tiga. Ada nanti hadis yang statusnya sahih, ada yang statusnya hasan, ada yang statusnya dhaif. Nah, ini saya mau titik beratkan di poin ini, hadis dhaif. Kenapa? Karena kita sering dengar ceramah-ceramah di pengajian-pengajian, orang selalu bilang, oh jangan pakai itu hadisnya dhaif. Seolah-olah mereka mau mengatakan bahwa hadis dhaif itu bukan hadis. Dan ini bahaya. Nah, hadis dhaif bukan hadis. Padahal hadis dhaif itu hadis. Hanya saja nanti para ulama mengkategorikan kalau hadis itu dhaif hanya cukup dijadikan sebagai amal-amal tambahan. Tidak boleh dimasukkan sebagai landasan hukum. Itu masalahnya. Semua orang sekarang kalau seperti mau dibuat jijik kalau dengar hadis dhaif, padahal yang ditolak itu hadis maudhu. Oh, hadisnya dhaif, hadisnya ini, padahal belum tentu. Ya, belum tentu ya. Baik, jadi ini sekedar gambaran ke kita pentingnya belajar tentang sunnah, tentang hadis.
Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lebih rinci lagi pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan barangkali atau yang kita bisa diskusikan. Masih ada waktu insya Allah. Dari live ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita tutup. Atau mungkin hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan pembahasan kita. Mohon maaf karena pembahasan kita agak sedikit ini ya, agak sedikit tinggi. Jumlah sahabat tadi itu dari 124 itu termasuk perempuan. Dari jumlah sahabat 124.000 itu semuanya sudah. Ada yang sahabat, ada sahabiyah istilahnya. Sahabiyah, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan. Sudah termasuk semuanya. Sudah termasuk yang kecil-kecil. Nanti dalam pembagiannya sahabat itu nanti ada namanya kibarus sahabah, ada namanya sigharus sahabah. Kibarus sahabah itu sahabat senior istilahnya. Ada lagi nanti sahabat sigharus sahabah, sahabat junior. Dia ikut dengan Nabi, beriman tapi masih statusnya anak kecil. Ya, katakanlah seperti sahabat Abdullah bin Umar. Katakanlah seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu semua termasuk sigharus sahabah, sahabat yang kecil. Bahkan seperti Abdullah bin Abbas yang diludahi mulutnya oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham ini hukum-hukum agama dan jadikan dia orang yang memahami Al-Quran. Maka jadilah seorang Abdullah ibnu Abbas itu seorang yang sampai diistilahkan tarjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Jadi kalau sudah Ibnu Abbas yang sampaikan itu sudah tafsir yang paling luar biasa itu. Kalau tafsirnya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar dia spesifikasi beliau lebih ke fikih. Abdullah bin Umar spesifikasinya lebih ke fikih. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi banyak kita bicara tentang sahabat Nabi ini ya, sahabat Nabi. Sedikit lagi, sekitar 5 menit saya jelaskan. Sahabat Nabi ini tadi ada yang senior, ada yang junior. Di antara sahabat Nabi juga ini 124.000 itu tidak semua jadi ulama. Tidak semua jadi ulama. Ada yang memang masuk Islamnya duluan. Ada yang masuk Islamnya belakangan. Ada yang masuk Islamnya bahkan berbondong-bondong, itu kan kita baca di surah An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Engkau melihat orang-orang masuk ke agama Islam dengan berbondong-bondong. Disitulah eksodus luar biasa orang masuk Islam. Dan itu sudah tahun terakhir Nabi mau wafat. Fathu Makkah. Makkah ditaklukkan. Maka turunlah idza jaa. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah surah yang terakhir turun. Ada yang beranggapan begitu. Karena apa? Karena ini sudah tanda-tandanya Nabi mau wafat. Di situ orang banyak. Jadi tidak semuanya itu ulama. Bahkan ada yang coba mengkategorikan kalau di antara para sahabat itu, ulama itu yang pertama yang paling tinggi ada 7 orang. Jadi istilah kita ada wali 7 ya, wali pitu. Di antara sahabat itu 7 orang yang paling alim. Yang pertama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar tidak masuk, Utsman tidak masuk. Jadi dari 4 khalifah itu yang masuk kategori ulama yang paling banyak berfatwa, yang paling banyak paham tentang ini agama ini, katakan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, kemudian Sayyidatuna Aisyah, wanita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa arda, kemudian Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah ada 3, Abdullah bin Umar,
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. 7 yang paling tinggi ilmunya. Posisi kedua ada 20 orang. Masuklah di situ nanti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Sa'id al-Khudri, Sayyidina Jabir bin Abdullah, dan seterusnya. Ada 20 orang. Nanti di luar mereka itu ya biasa-biasa saja statusnya. Jadi ada lagi yang mengkategorikan seperti itu. Jadi dari 4 khalifah itu. Ini sahabat pun seperti yang saya katakan di sebelumnya, sahabat pun memiliki perbedaan tingkatan. Tapi yang jelas semua ketika kita menyebut nama sahabat kita langsung sambung dengan kata radhiyallahu anhum. Kenapa? Apa artinya radhiyallahu anhum? Allah meridai mereka. Artinya semua orang yang tergolong sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Apakah kita hanya asal sebut? Tidak, ada dalilnya. Al-Quran menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Begitulah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nah, maka siapapun sahabat yang kita sebut, mau dia ulamanya, mau dia yang tengah-tengahnya, mau dia yang paling awamnya, dia kita sebut sebagai radhiyallahu anhu. Ini bentuk doa dan ini ada dalilnya. Tidak sembarang. Tidak sembarang ya. Jadi begitulah nanti kebiasaan kita dalam menyebut para sahabat ya. Jadi sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kalau perempuan radhiyallahu ta'ala anha. Kalau disebut anaknya sahabat, bapaknya juga sahabat, maka disebut radhiyallahu ta'ala anhuma. Nanti kita lihat, kenapa ini radhiyallahu anhu, kenapa ini radhiyallahu anhuma. Kalau disebut radhiyallahu anhu, maka berarti hanya dia yang sahabat, bapaknya tidak. Atau mungkin bapaknya ketemu Nabi tapi tidak beriman, atau yang lain-lainnya yang menjadikan bapaknya itu tidak disebut sebagai radhiyallahu anhu. Tapi kalau sudah anaknya sahabat, bapaknya juga sahabat, disebut radhiyallahu ta'ala anhuma. Seperti Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar itu ketemu Nabi, diajar langsung oleh Nabi. Umar bin Khattab juga termasuk sahabat, dua-duanya sahabat. Ketika disebut Sayyiduna Abdullah bin Abbas, Abbas pamannya Nabi, ketemu juga, maka disebut radhiyallahu anhuma. Nah, itu nanti pembagian klasifikasi dari para sahabat. Tetapi yang jelas kata baginda Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim. Kata Rasulullah, jangan pernah kalian mencaci maki atau menghina para sahabatku yang 124.000 ini. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, seandainya kalian mau bersedekah, mau menyumbangkan satu gunung seperti gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang paling besar, satu gunung emas, dibandingkan dengan mereka hanya menyedekahkan beras satu genggam, lebih besar pahalanya mereka yang menyumbangkan satu genggam beras ketimbang kita ini yang menyumbangkan satu gunung Uhud emas. Tidak ada apa-apanya. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa jangan anggap remeh ketika kita mengucapkan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jangan menganggap remeh ujung kata ini. Kenapa? Ini penegasan bahwa kita ridha dengan seluruh sahabat ajma'in, semuanya. Begitu juga dengan keluarga Nabi, ahlul bait, semuanya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, semuanya tanpa kita pilih-pilih. Begitupun dengan para sahabat. Ini sederhana tapi ini berpengaruh. Nah, maka kita harus mengenal. Nah, saya selalu mengingatkan kita untuk banyak berkenalan dengan para sahabat. Boleh mungkin dijadwalkan 1 minggu kenal 1 orang. Siapa itu Anas bin Malik, siapa itu Abu Hurairah, kenapa dia Abu Hurairah ini sudah paling belakangan masuk Islam tapi ternyata dia yang banyak riwayatkan hadis. Kan ini jadi pertanyaan semua nanti. Bahkan musuh-musuh Islam itu kemudian menjadikan ini bahan untuk menyerang. Bayangkan Abu Hurairah hanya 4 tahun sama-sama dengan Nabi, tapi jadi periwayat hadis terbanyak. Hadis yang beliau riwayatkan berjumlah 5.374 hadis. 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang 4 tahun dengan Nabi. Abu Bakar berteman dengan Nabi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Tapi kenapa jarang kita dengar an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita dengar. Tahu? Ini semua nanti jadi pertanyaan. Kok Abu Hurairah yang masuk belakangan? Tiba-tiba hadis sedikit-sedikit an Abi Hurairah. Kalau bersusun hadis, kalau di dalam buku hadis itu, kalau sudah bersusun terus hadisnya, dia tidak sebut nama lagi. Wa anhu. Berarti dia semua itu. Saking banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan hadis banyak, wajar. Kenapa? Istrinya. Karena istri Nabi. Tahu semua apa yang terjadi dengan Nabi di dalam rumah. Itu pun nanti ulama hadis mengatakan terbatas. Kalau masalah rumah tangga, masalah yang tabu-tabu untuk didengar tentang Nabi, tanya sama Aisyah. Hadis tentang Aisyah. Jadi para sahabat ini nanti sebenarnya punya topik sendiri-sendiri yang lebih fokus ke dia. Kalau masalah rumah tangga, tanya sama Ummahatul Mukminin, terutama Sayyidatuna Aisyah. Tanya sama Hafsah, tanya sama Maimunah, dan istri-istri beliau yang lain. Macam-macam. Tapi kalau mau tahu tentang peperangan, tanya ini. Mau tahu tentang hari-hari kiamat, ada spesialisnya memang. Ada spesialis memang yang Nabi hanya sampaikan ke dia. Hanya beberapa sahabat yang Nabi ceritakan tentang asyratus sa'ah istilahnya, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Tidak semua sahabat sampaikan. Nabi tahu mana yang mau disampaikan, mana yang tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya insya Allah di minggu depan, pertemuan berikutnya malam Jumat depan, kita merinci sedikit lagi siapa periwayat yang terbanyak, profil mereka, kenapa bisa Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis, kenapa bisa Sayyidina Utsman bin Affan tidak banyak meriwayatkan hadis, dan seterusnya mengenai hadis, supaya kita lebih luas wawasan kita terkait dengan syariat Islam. Ini saja yang ayat, silakan. Dari Ustaz Mubarak. Ini perbedaan pendapat di kalangan umat, termasuk hadis apa palsu atau bagaimana? Ini pertanyaan. Perbedaan pendapat di kalangan umat, termasuk hadis apa palsu? Ya. Mungkin maksudnya begini. Mubarak Lutfi Harun. Perbedaan pendapat di kalangan umat, termasuk hadis apa palsu atau bagaimana? Saya belum paham sebenarnya, tapi saya mau jelaskan begini. Hadis itu hanya yang bersumber dari Nabi. Adapun nanti yang terjadi belakangan, tentu itu bukan hadis ataupun sunnah. Mungkin yang ditanyakan maksudnya ikhtilafu ummati rahmah. Apakah ini hadis atau tidak? Ada memang perkataan sering kita dengar bahwa perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah
rahmat. Nah, saya memiliki satu kitab hadis, satu kitab namanya Laisa min Kalamin Nabi. Dan di situ juga termasuk mencantumkan bahwa ikhtilafu ummati rahmah itu bukan hadis. Ikhtilafu ummati rahmah itu bukan hadis. Nah, tapi ini penting dijelaskan. Tapi tidak semua yang berarti bukan hadis tidak betul. Hanya saja nanti kita tetap harus memberinya status apakah ini dari Nabi atau tidak. Kalau dia dari Nabi, ini berarti nanti jadi landasan hukum. Atau paling tidak dia sakral. Tapi kalau tinggal perkataannya ulama-ulama setelah Nabi, sahabat atau bahkan sudah tabi'in, apalagi tinggal tabi'in, berkata Hasan al-Basri, berkata Qadhi Iyad, berkata Fudail bin Iyad, apalagi tinggal berkata Syekh Sya'rawi, Syekh Qardawi, yang kontemporer. Perkataannya betul, tapi bukan hadis. Nah, sama dengan tadi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Bukan hadis. Berarti bohong. Bukan. Isinya tetap betul, cuma dia bukan hadis. Isinya betul, nilainya betul, tapi dia bukan hadis. Paham ya? Paham. Nah, jadi dia bukan hadis tapi nilainya betul. Karena terbukti perbedaan pendapat di kalangan umatku, tapi dijelaskan lagi oleh ulama bahwa yang dimaksud umat di sini adalah ulama. Jadi nanti diterjemahkan perbedaan pendapat di antara ulama-ulamanya umatku itu adalah rahmat. Rahmat maksudnya memang bentuk akhirnya kita punya opsi. Kita susah ternyata mengaplikasikan mazhab Syafi'i ketika kita haji, kita masuk ke mazhab Maliki atau Hanafi. Maka dapat kelonggaran lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi apa yang dikatakan dalam perkataan ikhtilafu ummati rahmah itu betul, tapi dia bukan hadis. Oke? Itu saja barangkali Ustadz Mubarak Lutfi Harun. Masih ada? Sudah tidak ada, kita tutup dengan membaca salawat taj dan kafaratul majlis dan doa ya Rabbana atarafna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Syamsul duha badrid duja nuril huda misbahil zalam. Abil Qasim sayyidil kaunain wa syafi'il thaqalain Muhammad ibn Abdullah sayyidil arab wal ajam. Nabiyul haramain mahbubun inda rabbil masyriqain wal maghribain. Ayyuhal mushtaquna li nuri jamani. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana sarafna ala lagha ashrafna.